Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan melaksanakan simulasi atau menunjukkan simulasi terkait urutan input nilai pada kurikulum Merdeka. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Jika Bapak Ibu sudah berada di halaman homepage, silakan klik tombol menuju rapor. Oke, di sini sudah, silakan masukkan akun Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, jadi kurikulum Merdeka itu berlaku pada tingkat 10 dan tingkat 11. Untuk Bapak Ibu yang mengampu pada tingkat 12, nanti akan ada video tersendiri karena cukup ada urutan yang berbeda terhadap urutan penginputan nilai pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa file yang Bapak Ibu perlu untuk disiapkan supaya proses penginputannya bisa berjalan lebih cepat. Yang pertama adalah CP, kemudian ATP, dan form nilai yang telah diberikan oleh tim kurikulum, supaya nanti kita bisa langsung menginputkan nilai akhirnya. Urutan yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke menu referensi, kemudian klik tombol capaian pembelajaran. Nah, di sini pada dasarnya pada kurikulum Merdeka capaian pembelajaran itu sifatnya given atau sudah disertakan satu paket dengan aplikasi. Namun Bapak Ibu perlu melakukan cek ulang apakah CP Bapak Ibu benar-benar sudah ada atau belum. Bagaimana cara ceknya? Bapak Ibu perlu membuka dokumen CP-nya. Dalam hal ini saya mengampu mata pelajaran konsentrasi kalian PHP di fase F untuk elemen hewani, karena pada mata pelajaran ini di jurusan PHP sendiri itu diampu oleh 3 guru. Jadi dari total 8 elemen yang tersedia di mata pelajaran ini dibagi kepada 3 guru tersebut. Oke, elemen yang saya ampu salah satunya adalah produksi olahan hasil hewani. Di sini tertulis deskripsinya sebagai berikut. Maka saya harus melakukan checking apakah elemen saya sudah masuk atau belum. Oke, di sini sepertinya elemen saya sudah ada, produksi olahan hasil hewani dengan deskripsi yang bisa kita lihat sama dengan yang tersedia pada panduan atau CP yang diberikan oleh Kemendikbud. Jika Bapak Ibu menemui hal serupa, maka selanjutnya adalah menuju ke tujuan pembelajaran. Namun jika Bapak Ibu tidak menemukan CP yang sesuai dengan panduan pada aplikasi, maka Bapak Ibu harus menambahkannya secara manual melalui menu tambah data. Caranya mudah, Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah data, kemudian masukkan tingkat kelasnya, kelas 11, rombongan belajar yang Bapak Ibu pegang, kemudian mata pelajarannya, lalu masukkan elemen dan deskripsi sesuai dengan panduan yang ada. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik tombol simpan, maka nanti elemennya akan masuk ke dalam database. Oke. Tahap kedua, Bapak Ibu menuju ke menu tujuan pembelajaran. Oke. Dalam hal ini sebelumnya saya sudah melakukan penginputannya, tapi supaya simulasinya berjalan lebih syahdu, maka coba saya hapus dulu biar prosesnya. Oke, di sini bisa kita lihat sudah ada tujuan pembelajaran, namun jika diperhatikan ini adalah tujuan pembelajaran yang terbawa dari semester sebelumnya. Supaya lebih real time dan sesuai dengan lapangan, maka saya sarankan Bapak Ibu melakukan tambah data baru, karena di sini ada fitur tambahan yaitu menu filter rombel. Jika pada tahun sebelumnya tidak ada menu filter rombel, sekarang ada. Kalau Bapak Ibu ingat, tahun kemarin itu tidak ada menu filter rombel, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan dalam satu tingkat, misalnya guru PKK
itu kan banyak ya. Saya hitung mungkin ada di atas 8 guru PKK dalam satu tingkat kelas 11, dan jika masing-masing guru menginputkan TP, maka semua TP-nya akan tertumpuk dan masuk ke semua akun guru PKK. Nah, sekarang enak, sudah ada filter pembelajaran. Mudah-mudahan tidak akan masuk ke TP guru lainnya. Begitu. Di sini kita klik tambah data, kemudian klik kelas, rombongan belajar, lalu mata pelajaran. Nah, di sini kita pilih CP yang kita ampu. Dalam hal ini saya mengampu elemen hewani, maka saya pilih nih, daging, ikan, telur, dan atau susu. Selanjutnya dia akan meminta kita untuk melakukan unduh template TP. Saya pilih yang hewani, saya unduh template-nya. Oke, ini sudah ada. Kemudian saya buka. Nah, yang saya rasa ini bukan barang baru untuk Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah ada di Eraport versi sebelumnya atau tahun pelajaran sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada 10 kolom dan Bapak Ibu bisa menambahkan hingga 100 bahkan. Tapi saya sarankan tidak usah terlalu banyak dalam mengisi tujuan pembelajaran. Mungkin saya bisa sarankan 3 saja sudah cukup, karena saya akan kasih tahu triknya seperti ini. Bapak Ibu silakan buka ATP yang Bapak Ibu miliki. Di sini sudah saya siapkan ATP. Nah, yang saya akan masukkan ke dalam TP itu adalah alur tujuan. Kenapa alur tujuan? Karena ini adalah garis besar yang sudah mewakili. Kalau saya rasa indikator yang dimasukkan itu terlalu banyak Bapak Ibu ya. Dalam satu elemen aja bisa dilihat ini banyak sekali gitu. Tapi alur tujuan saja sudah cukup. Nah, ini ada 8 alur tujuan, saya salin, saya copy, kemudian saya buka aplikasi Notepad. Bapak Ibu bebas bisa menggunakan Notepad atau aplikasi lainnya seperti Microsoft Office, Microsoft Word. Di sini saya paste. Oke. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada 8 tujuan pembelajaran. Di sini saya salin supaya nanti bisa terlihat perbedaannya ya. Nah, oke. Sekarang saya akan breakdown satu-satu Bapak Ibu. Di sini ada peserta didik mampu dari 1 sampai ke 7. Dari 1 sampai 7 tujuan pembelajaran itu ada peserta didik mampu. Anggap saja itu tidak akan kita gunakan. Kemudian di sini ada KKO, menjelaskan, menjelaskan, memproduksi dan menilai. Itu KKO. Kemudian setelah KKO, di situ ada kegiatannya. Ya. Atau objeknya. Ini adalah objek ini, bahan baku dan tambahan. Di sini juga ada bahan baku dan tambahan. Tujuan ketiga juga ada bahan baku dan tambahan. Tujuan keempat peralatan. Tujuan keempat ini objeknya sudah berbeda, jadi saya pisahkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Pada tujuan 1, 2, dan 3, karena objeknya sama, maka KKO-nya itu akan saya gabungkan. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini kan peserta didik mampu menjelaskan bahan baku dan tambahan pada pengolahan hasil hewani. Kemudian di sini mampu melaksanakan pemilihan bahan baku dan tambahan. Maka kegiatannya yang saya copy, kemudian saya tambahkan di sini. Setelah KKO yang pertama, paste. Di sini saya bikin kapital ya. Peserta didik mampunya boleh Bapak Ibu hapuskan saja. Nanti saya jelaskan kenapa boleh dihapuskan. Oke. Menjelaskan, melaksanakan pemilihan. Masih bisa ditambahkan lagi. Yang ketiga, melaksanakan penanganan. Kita copy, kita tambahkan di sini, dan kita paste. Oke. Menjelaskan, melaksanakan pemilihan bahan. Bahannya harusnya di sini. Kita
hewani, menjelaskan, melaksanakan pemilihan, dan melaksanakan penanganan bahan baku dan tambahan pada pengolahan hasil hewani. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran bisa diringkas menjadi 1 tujuan pembelajaran. Kenapa diringkas? Karena jika nanti terlalu banyak tujuan pembelajaran yang diinput, Bapak Ibu bisa bayangkan semakin banyak space yang dibutuhkan pada halaman rapotnya nanti. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan kepada template TP yang sudah tersedia. Bapak Ibu, sekedar informasi, Bapak Ibu tidak bisa langsung paste pada kolom ini karena ini sudah di merger. Jadi Bapak Ibu klik dulu kolomnya, kemudian masuk ke formula bar, paste-nya di sini, kemudian klik enter. Selesai 1 tujuan pembelajaran. Kita lanjut selanjutnya. Di sini objeknya macam-macam peralatan, selanjutnya macam-macam olahan, sudah tentu berbeda. Maka kita pisahkan dan saya akan masukkan yang ini. Peserta didiknya boleh dihapuskan saja. Oke, ini saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam TP. Sorry, karena tidak bisa, jadi kita masukkannya melalui formula bar. Enter. Sudah ada 2 tujuan pembelajaran. Selanjutnya masih ada 3 tujuan pembelajaran lagi. Mari kita coba digabungkan. Di sini objeknya hampir sama, yaitu olahan hasil hewani. Olahan hasil hewani, dan ini mutu hasil produksi. Maka akan saya gabungkan dan bentuknya seperti ini. Peserta didik mampunya bisa dihapus, ini dikasih kapital, menjelaskan macam-macam olahan hasil hewani. Peserta didik mampu memproduksi. Oke, memproduksinya kita copy. Di sini kita kasih koma. Kita paste di sini. Dan ini menilai mutu hasil produksi. Kita copy, kita tambahkan dan kita paste di sini. Nah, menjelaskan macam-macam olahan hasil hewani, memproduksi dan menilai mutu hasil produksi. Jadi sudah jadi 1 tujuan pembelajaran lagi. Saya copy, kemudian saya paste di formula bar. Oke, sudah jadi. Selanjutnya saya lakukan save pada tombol ini, atau Bapak Ibu bisa ke file kemudian save, atau bisa menggunakan Ctrl dan S. Jika dilihat di sini ada sebelum dikombinasikan ada 7 tujuan pembelajaran. Setelah dikombinasikan ada 3 tujuan pembelajaran dan sudah mewakili. Jadi ini akan mempersingkat space yang nanti akan dibutuhkan pada halaman Erapot. Karena sudah di save, maka kita kembali ke halaman Erapotnya. Ini kan bagian unduh template. Sekarang kita browse. Kita pilih template yang tadi kita sudah buat. Oke, berhasil, data tujuan pembelajaran berhasil disimpan. Oke, di sini sudah masuk ya. Sekarang kita langsung masuk ke nilai akhir. Bapak Ibu pilih tingkat kelasnya, pilih rombongan belajar reguler, kemudian pilih rombelnya, pilih mata pelajarannya, dan bentuk penilaiannya. Ingat Bapak Ibu, langsung saja kepada nilai akhir. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Di sini adalah menu untuk menentukan nilai. Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan saja di sini. Di sini satu persatu setiap siswa, kemudian memilih capaiannya, tercapai atau tidak tercapai. Atau lebih mudahnya Bapak Ibu bisa juga menggunakan template nilai akhir. Ini kita coba unduh template nilai akhir. Oke, sudah berhasil diunduh. Kita buka folder download. Sudah ada template nilai akhir. Mari kita buka. Oke, sudah terbuka. Jika tampil seperti ini protected view, klik saja enable editing. Oke, pada template nilai akhir Bapak Ibu akan menemui 2 worksheet. Worksheet yang pertama adalah tempat di mana Bapak Ibu memasukkan nilai, kemudian worksheet yang kedua adalah tempat di mana Bapak Ibu
mengisikan kompetensi yang sudah tercapai atau yang perlu ditingkatkan. Pertama kita eksekusi dulu yang nilai. Makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu untuk menyiapkan dulu form nilai yang sudah diberikan oleh tim kurikulum supaya proses pengisiannya dapat berjalan lebih mudah. Ini sudah saya isikan, kemudian saya lakukan copy nilai akhirnya, kemudian saya pindahkan ke template nilai akhir. Sini saya template value. Nah, di sini masih ada komanya, saya hilangkan komanya dengan menggunakan decrease decimal. Oke, sudah. Selesai sudah nilai akhir. Sekarang tugas saya selanjutnya adalah mengisikan kompetensi yang sudah atau yang perlu ditingkatkan. Di sini saya akan melakukan simulasi saja Bapak Ibu. Berdasarkan penjelasan, jika kita ingin menceklis siswa tersebut sudah mencapai kompetensi tersebut, kita cukup mengisikan angka 1 pada kompetensinya. Misalnya seperti ini, Abi sudah memenuhi kompetensi menjelaskan melaksanakan pemilihan dan menjelaskan macam-macam peralatan, namun dia perlu meningkatkan tentang macam-macam olahan hasil hewani. Selanjutnya untuk siswa kedua saya balik untuk kompetensi 3-nya yang sudah tercapai, 1-2-nya yang perlu ditingkatkan. Ini saya melakukan simulasi saja cepat supaya untuk pemahaman saja, nanti hasil akhirnya seperti apa Bapak Ibu bisa lihat. Jika sudah diisikan, klik save melalui ini atau file, klik save atau Ctrl S. Selanjutnya kembali lagi ke menu ketampilan Erapod. Kita pilih file yang tadi, template nilai akhir, kita open. Kita tunggu loading sebentar. Nilai akhir berhasil disimpan. Untuk melakukan pengecekannya, Bapak Ibu bisa ke beranda. Bapak Ibu cek rombel mana yang tadi Bapak Ibu kerjakan. Silakan klik detail. Oke, di sini bisa dilihat nilai sudah masuk, namun capaian kompetensi belum. Bapak Ibu tidak perlu panik karena ada tombol aksi yang perlu kita klik sebenarnya agar capaian kompetensi itu muncul nantinya. Bapak Ibu perlu pergi ke nilai akademik, lalu ke menu capaian kompetensi, pilih tingkat kelas yang tadi. Kemudian di sini bisa terlihat seperti ini ya. Jika Bapak Ibu tidak mengisikan capaian kompetensi seperti yang tadi, Bapak Ibu juga bisa mengisikannya secara manual di sini dengan mengetikkannya langsung. Nah, Bapak Ibu hanya perlu scroll ke paling bawah dan klik simpan. Sekarang kita lihat di beranda. Nah, lihat rombel yang tadi. Nah, ini sudah masuk. Kita klik detail. Oke, sini capaian kompetensinya sudah masuk. Yang lain belum karena memang saya hanya mensimulasikan 2 peserta didik aja. Yang bertujuan Bapak Ibu tahu ketika tadi aksinya dilakukan seperti itu, maka hasilnya menjadi seperti apa. Untuk alur penginputan nilai pada kurikulum Merdeka cukup sekian. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.